wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfiatur Rahmah dengan NIM 211060001 akan sedikit menjelaskan mengenai adab dalam menjenguk orang sakit. Adab dalam menjenguk orang sakit itu merupakan kewajiban setiap muslim, terutama orang yang memiliki hubungan dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga, saudara yang senasab, ataupun sahabat, dan lain sebagainya. Menjenguk orang sakit itu merupakan amal sholih yang paling utama yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, mendapat ampunan dan rahmatnya. Oleh sebab itu, menjenguk orang sakit itu perlu dilakukan dengan cara dan adab yang baik. Jika menjenguk tidak dilakukan dengan baik, takutnya justru malah mengganggu orang yang kita jenguk, atau bahkan bisa menambah rasa sakit atau penderitaan yang sedang dialami. Berikut hadis tentang adab menjenguk orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza 'ada ar-rajulu akhahul muslima masya fil khirafatil jannati hatta yajlisa fa idza jalasa amarahu rahmatu fa in kana غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. Artinya, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga. Sehingga dia duduk, apabila sudah duduk, maka diturunkanlah kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat itu mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya akan diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Dan ini ada hadis yang setema, saya sebutkan ada dua. Yang pertama hadis riwayat Tirmidzi, yang pertama ada hadis riwayat Muslim nomor 4989, Kitab Taubat, bab sifat kaum munafik dan hukum mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah dan haddatsana Jarir an Manshurin an Abi Duha an Masyrukin an Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata marida fada'a lahu qala adhhabal basha rabbin nasa washfi anta syafi la shifa'a ila shifa'uka shifaan la yughadiru syaqman. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Jarir dari Mansyur, dari Abu Adi Duha, dari Masyruk, dari Aisyah, dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk orang sakit, maka beliau akan mendoakannya. Beliau mengucapkan Aswibil ba'sya rabbanasi washfi anta asysyafi la shifa'a ila syafa'uka shifa'at la yughadiru syaqaman. Artinya, hilangkanlah kesusahan wahai Rabb manusia, sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Yang kedua, pembahasan subtema adab dalam menjenguk.
menjenguk. Yang pertama, mendoakan orang yang sedang sakit. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3511, kitab manasik, bab yang Nabi Muhammad dijadikan sebagai sarana perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Sufyan qala haddatsani Abdul Rabbi ibnu Sya'id an Umarata an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu limaradil bismillah tarbata ardina bariqatin ba'dina yuskan syaki munaya di Rabbana. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Sufyan dia berkata telah menceritakan kepadaku Adu Rabbihi bin Sa'id dari Amrah dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasanya itu mendoakan orang sakit atau orang yang terluka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Aulina bilriqati balina yufsa syakimuna biizni rabbina, dengan artinya dengan menyebut nama Allah, debu tanah kami dengan ludah sebagian dari kami, semoga orang sakit dari kami disembuhkan dengan izin Rob kami. Penjelasan dari hadis tersebut, adab menjenguk orang sakit itu pertama harus dilakukan seorang muslim, yaitu membacakan doa atau mendoakan orang yang sakit tersebut. Ini juga merupakan adab yang paling utama, sebab seorang muslim itu dianjurkan untuk saling mendoakan sesama manusia. Yang kedua itu menutup aurat. Hadis ini berbunyi haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah haddatsana Zaid bin Khubabi an Dhahak bin Utsman haddatsana Zaid bin Aslima an Abdurrahman ibni Abi Sa'id Khudri an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadur mar'atun ila auratil mar'ati wa la yanzur ar-rijalu ila auratir rajulin. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Bakrin bin Abu Syaibah berkata telah menceritakan kepada kami Zaid bin Khubbah dari Abdullah bin Utsman berkata telah menceritakan kepada kami Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al-Khudri dari bapaknya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain, dan janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya. Penjelasan hadis tersebut, Islam tidak melarang siapapun untuk menjenguk kerabat atau temannya yang sedang sakit. Dalam menjenguk, seorang muslim itu sebaiknya tetap menutup dan menjaga aurat bagi yang menjenguk dan dijenguk. Hal ini agar terhindar dari fitnah. Dan ketiga, memberi buah tangan. Haddatsana Mushdatu haddatsana Isa bin Isa an Isami an Abi an Aisyah radhiyallahu anhu qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu hadiyata wa yusibu alaiha lam yadhkur waqi wa mukhadir an Isyama an Abi an Aisyah. Hadis ini menjelaskan saat menjenguk orang sakit dianjurkan membawa buah tangan atau oleh-oleh. Hal ini dapat membahagiakan orang yang dijenguk serta menambah rasa cinta kepada sesama melalui pemberian hadiah tersebut. Ketika kita menjenguk orang sakit, hendaklah kedatangan kita ini memberikan kesenangan dan keringanan hati bagi orang yang sakit. Namun sebaiknya saat menjenguk orang sakit itu bawalah buah tangan yang seperti buah-buahan maupun roti ataupun gandum.
Yang keempat, melarang untuk berharap kematian. Penjelasan hadis tersebut, selain mengeluh atas rasa sakit yang ia derita, seringkali orang sakit itu putus asa dan berujung harapannya pada kematian atau ingin mati saja gitu. Hadis tentang melarang untuk berharap kematian ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 4841. Dan yang kelima, memberikan yang dia inginkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 3431, kitab pengobatan bab orang sakit menginginkan sesuatu. Hadis ini menjelaskan adab menjenguk orang sakit ini perlu ditunjukkan oleh Rasulullah pada kitab Sunan Ibnu Majah yang menceritakan bahwa Rasulullah itu pernah menjenguk seorang laki-laki. Kemudian beliau bertanya, "Apakah engkau menginginkan sesuatu? Mau kue?" Lelaki itu menjawab, "Ya Rasulullah." Ia pun mencarikan kue untuknya. Dan oleh karena itu, aktualisasi dari hadis ini, ketika mendengar kerabat, teman yang sedang sakit, kita tentunya akan merasa prihatin dan dianjurkan untuk menjenguknya. Selain itu, perbuatan ini juga termasuk bernilai pahala. Menjenguk orang yang sedang sakit itu membantu menghibur dan melapangkan pikirannya. Hadis orang yang menjenguk orang sakit tersebut juga sudah banyak dijelaskan yang sudah saya sebutkan tadi. Dan menjenguk orang sakit itu merupakan tumpuan kita untuk hidup sosial atau hidup bermasyarakat. Menjenguk orang sakit juga dapat membersihkan hati, serta kita menjenguk orang sakit itu dapat mengambil pelajaran dari yang sakit tersebut agar dapat selalu menjaga kesehatan. Hal seperti ini, sabda Rasulullah begini, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan yang di surga. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim hendaknya saling mendoakan, saling menjenguk ketika ada saudara, teman maupun tetangga atau kerabat dekat yang sedang sakit. Karena setiap muslim juga dianjurkan untuk mendoakan, menjenguk orang yang sakit tersebut dengan adab yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.